Sahabat-sahabat yang baik, kita jumpa kembali di Dadi Cahyono Ngudoroso, teman dalam meniti masa. Di episode kali ini, kita akan ngobrolin satu topik yang menarik. Topiknya adalah terampil membangun perdamaian. Topik terampil membangun perdamaian ini berisi rangkaian beberapa episode yang mengupas banyak hal, terutama mengenai bagaimana kita mentransformasikan konflik, menghadapi konflik, mengelola, dan menyelesaikannya, sehingga kita bisa berdaya dan membuat konflik menjadi hal yang tidak menakutkan lagi, tetapi menjadi sesuatu yang justru menguntungkan bagi kita. Nah, seri pertama kali ini dari Terampil Membangun Perdamaian, kita akan ngomongin satu hal, yaitu konflik, asumsi, dan fenomena. Saya mulai dengan hal sederhana ini. Coba bayangkan di depan sahabat-sahabat ada sebuah kursi, apapun bentuk kursi itu. Lalu bayangkan sahabat-sahabat berdiri berjarak kira-kira 5 meter dari kursi itu. Pusatkan pada kursi itu pandangan Anda, konsentrasi Anda, dan bayangkan kursi itu adalah konflik. Jelas? Bayangkan sebuah kursi, atau kalau sempat letakkan kursi di depan Anda, lalu bayangkan, jika seandainya kursi itu adalah konflik, apa yang akan sahabat-sahabat lakukan terhadap kursi itu? Pikirkan, lakukan. Nah, ada banyak cara sebetulnya. Dari pengalaman saya dalam melatih atau menjadi fasilitator transformasi konflik, adegan kursi sebagai konflik ini selalu menjadi pembuka dari sesi-sesi pelatihan. Biasanya peserta merespon dengan berbagai aktivitas. Ada yang mendekati kursi, mengelus-elus, membuang kursi itu, memindahkan ke ruang lain, menjungkir balikkan, dan yang lain sebagainya. Nah, semua tindakan itu sebetulnya bermuara pada satu hal sederhana. Asumsi kita terhadap konflik. Apa asumsi kita, apa perspektif kita terhadap konflik menentukan langkah yang akan kita lakukan berikutnya ketika menghadapi konflik. Tidak ada asumsi atau perspektif salah atau benar, karena semuanya bermuara pada pengalaman kita, pada perspektif kita, pada cara pandang kita dalam menghadapi konflik. Dari situlah kita bisa belajar. Nah, kira-kira sahabat-sahabat masuk kategori yang mana ini? Apakah sahabat-sahabat menganggap konflik itu adalah kondisi yang tidak normal? Jadi perlu dihindari? Atau kita menganggap konflik adalah tanda kegagalan? Jadi, kalau ada konflik, kita tutupi, kita sembunyikan, karena kita takut kalau ada konflik, kita dianggap gagal. Atau bisa jadi kita menganggap konflik itu berbahaya, menakutkan, makanya perlu dihindari. Kalau bisa jangan deh. Nah, ini kaitannya dengan asumsi berikutnya. Mengakui konflik itu berisiko. Jadi, ketimbang kita menghadapi risiko, ya sudah, ditutup-tutupi saja. Kalau perlu, disangkal. Enggak ada konflik, semuanya baik-baik saja. Konflik itu sulit diselesaikan? Ya, mungkin kita punya pandangan seperti itu. Jadi, karena sulit diselesaikan, biarkanlah waktu yang menyelesaikan. Karena itu, ya sudah, kalau ada konflik, lupakan saja. Atau bisa jadi sahabat-sahabat memiliki perspektif yang berbeda. Kita bisa menganggap
Konflik itu bukan kondisi yang tidak normal. Konflik itu kondisi normal, karena semuanya mengalami. Coba tanyakan pada siapapun, pernah nggak mengalami konflik? Pasti jawabannya pernah. Terlepas konflik itu besar, konflik itu kecil, konflik internal, konflik keluarga, bahkan mungkin konflik sosial. Jadi konflik itu normal lah, situasi biasa karena semua orang mengalami. Konflik itu juga bukan tanda kegagalan. Jadi tidak usah takut kalau harus berhadapan dengan konflik atau bahkan harus mengalami konflik itu. Konflik tidak berbahaya, konflik tidak menakutkan. Karena ketika kita menghadapi konflik, justru disitulah terbuka peluang untuk melakukan transformasi, melakukan perubahan. Jadi konflik sama dengan peluang, kesempatan untuk berubah. Nah, kalau tadi mungkin ada yang beranggapan mengakui konflik itu berisiko. Ya, memang betul. Tetapi tidak mengakui konflik justru lebih berisiko. Kenapa? Karena kita bisa saja mengatakan keadaannya semua baik, aman, dan terkendali. Tetapi kita tidak pernah tahu ada potensi energi yang menghancurkan yang luar biasa besar. Dan ketika nanti ada pemantiknya, ada pemicunya, ada triggernya, meledak luar biasa. Sahabat-sahabat pasti ingatlah pengalaman 32 tahun di era Orde Baru. Setiap ditanya, bagaimana situasinya? Aman dan terkendali. Jadi, semuanya dianggap aman. Padahal benih-benih pertikaian, benih-benih konflik, itu sudah ada, tinggal menunggu pemantiknya saja. Dan betul, duar. Reformasi terjadi, setelah itu konflik terjadi di banyak tempat di Indonesia. Jadi, mengakui konflik itu memang berisiko, tetapi tidak mengakui konflik justru lebih berisiko. Karena itu, konflik harus diselesaikan. Nah, persoalannya begini, sahabat-sahabat. Tidak ada cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik. Kenapa? Karena setiap konflik itu unik. Orang yang berkonflik berbeda, masalahnya berbeda, latar belakangnya berbeda, perkembangannya berbeda, situasi dan kondisi yang menjadi variabel di sekelilingnya pun berbeda. Karena itu, tidak ada cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik. Selalu caranya kasuistis, kontekstual. Konflik harus diingat agar peristiwa itu tidak terulang lagi. Saya mengingat kata-kata Desmond Tutu, uskup di Afrika Selatan dalam proses rekonsiliasi Afrika Selatan tahun 90-an. Dia berkomentar terhadap kekerasan apartheid yang terjadi di negerinya. Dia mengatakan begini, "We will forgive, but we will not forget." Kami memaafkan, kami mengampuni kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan, kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Tetapi kami tidak akan melupakan hal itu. Bukan karena dendam, tetapi supaya kejadian itu, kekerasan apartheid itu tidak terulang lagi di negeri di Afrika Selatan. Atau bahkan mungkin harapannya di seluruh penjuru dunia. Jadi, sahabat-sahabat yang baik, konflik itu normal. Semua orang mengalami. Konflik bukan tanda kegagalan. Memang dia mengandung bahaya. Tetapi juga ada kesempatan untuk bertransformasi. Mengakui adanya konflik memang berisiko.
tetapi tidak mengakui atau menyembunyikan konflik itu justru lebih berisiko karena berpotensi memunculkan konflik dalam skala yang besar. Dan tidak ada satu cara pun yang paling benar untuk menyelesaikan konflik. Cara di daerah A dilakukan, oke, berhasil. Lalu rumusnya dipakai untuk menyelesaikan konflik di daerah B, belum tentu berhasil. Karena seperti yang saya katakan tadi, peristiwanya berbeda, latar belakangnya berbeda, kronologinya berbeda, masalahnya berbeda, akar masalahnya berbeda, situasi yang berkembang, variabelnya berbeda. Jadi tidak ada satu cara pun yang paling benar untuk menyelesaikan konflik. Semua cara sangat khas, kasuistik, dan kontekstual. Nah, saya mengingat sahabat-sahabat yang baik, dalam bahasa Cina, konflik atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu crisis, itu dalam dua aksara, Wei dan Ji. Wei kalau diartikan adalah bahaya, sementara Ji artinya kesempatan. Jadi krisis atau konflik dalam bahasa Cina itu adalah gabungan antara bahaya dan kesempatan. Bahaya jika konflik atau krisis itu dibiarkan. Tetapi ketika konflik itu dikelola, diolah, bahkan juga diselesaikan, konflik itu menjadi peluang, membuka kemungkinan melakukan transformasi. Nah, dua kata Wei dan Ji, bahaya dan kesempatan itu seperti dua sisi mata uang logam. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Di dalam konflik selalu ada bahaya, tetapi juga terkandung kesempatan. Mana yang akan kita pilih, mana yang akan kita lihat, semua tergantung dari perspektif kita. Kalau kita melihat bahayanya saja tanpa melihat kesempatan, ya bisa jadi kita tidak akan pernah berhadapan dengan konflik. Karena kita selalu menghindar, tidak berani melarikan diri, begitu. Kita lupa ada potensi perbaikan di dalam konflik. Tapi ketika kita hanya melihat kesempatannya saja, kadang kita bisa besar kepala karena kita mengingkari ada potensi-potensi yang membahayakan di dalam konflik. Karena itu, dua-duanya perlu dilihat secara bersama-sama dan seimbang, sehingga kita bisa terus maju, kita bisa terus melangkah, kita bisa terus memperbaiki, melakukan transformasi dengan memperhatikan, dengan membangun kewaspadaan terhadap situasi yang kita hadapi. Nah, demikian sahabat-sahabat, episode pertama dari rangkaian Terampil Membangun Perdamaian kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Tentang apa ya? Tunggu saja. Kita akan terus membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mentransformasikan konflik. Agar kita terus bertumbuh, terus bertransformasi menjadi orang-orang yang berani menghadapi konflik, berani bersikap, dan terlebih menjadi pembawa damai. Demikian sahabat-sahabat episode kali ini. Nantikan episode berikutnya di seri berikutnya dari topik Terampil Membangun Perdamaian. Tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah menjadi berkat.